Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, Alhamdulillah. Kumaha nah, damang antum sehat? Alhamdulillah kami sehat semua Ustadz. Dan Alhamdulillah Alhamdulillah. ini Masya Allah. jamaah di Holako virtual juga biiznillah dalam keadaan sehat Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Dan Alhamdulillah. nah, setelah Ana bersyukur kepada Allah, Ana ingin berterima kasih ke Ustadz di antara kepadatan waktu Ustadz. Ustadz menyempatkan untuk berbagi faedah dengan kami Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita akan straight dengan jadwal bismillah bahwa pukul 9 kita akan berhenti terkait Ustadz harus berbagi faedah pula di Tablik Akbar di Cirebon. Insya Allah. Insya Allah Ta'ala. Nah Ustadz, biar lebih efektif kami mendengar faedah dari Ustadz, silakan Ustadz memulai kajiannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwas sekalian dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucapkan hamdalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan juga syafaatnya kelak di hari kiamat. Ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasul kita SAW bersabda, la yashkurullah an la yashkurun nas. Seseorang tidak dikatakan pandai berterima kasih, pandai bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Setelah mengucapkan hamdalah, ana pribadi mengucapkan terima kasih kepada Kang Taufik. Saya suka nyebutnya Kang Juara. Masya Allah. Sudah diperkenankan untuk bersua, berjumpa dengan ikhwas sekalian di halaqah virtual di hari ini, hari yang kita harapkan keberkahannya dan hari yang cerah. Masya Allah, kalau di Cirebon, alhamdulillah cerah, ini tidak mendung ya. Dan kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala dari bertemunya kita, berkumpulnya kita lewat Zoom ini. Semoga aktivitas kita ini mendatangkan kebaikan untuk kita khususnya di akhirat kelak. Memberikan manfaat untuk kita semua di akhirat kelak. Kemudian ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua hadir di Zoom ini menanggalkan baju-baju kesibukan kita semua untuk sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bisa dikatakan menyambut Ramadan. Ramadan sebentar lagi akan menjumpai kita. Pertanyaan besarnya bukan bagaimana kita makan-makan malam di malam-malam Ramadan, karena kita eh, di siang hari full dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita tidak makan dan tidak minum, serta kita juga menjaga diri dari semua hal-hal yang membatalkan puasa. Pertanyaan besarnya adalah apa yang kita bisa ambil sebagai bekal hidup kita di akhirat kita kelak di bulan Ramadan ini, karena fasilitas dan hal-hal baik itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kepada kita segala sesuatu yang diharapkan kita semakin bertakwa dengan puasa ini. Yang diharapkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Ramadan bisa menjatuhkan seseorang dan bisa menaikkan derajat seseorang setinggi-tingginya. Anda teringat dengan sebuah hadis dari Abu Hurairah dalam uh,
Al-Adab Al-Mufrad, di mana Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rogima anfu abdin dakhal alaihi Ramadan, thuman salakha walam yughfar lahu." Kata Rasul, celakalah seorang hamba ketika berjumpa dengan bulan Ramadan dan Ramadan itu berlalu tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini terkait dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Hurairah naik di mimbar ya. Kemudian Rasul mengucapkan amin, amin dan amin. Aminnya 3 kali. Arti amin artinya ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Para sahabat ketika Rasul mengatakan demikian, mereka merasa heran. Kenapa Rasul 3 kali mengucapkan amin? Sehingga para sahabat tanya ke Rasul, engkau tidak pernah melakukan hal ini. Dan para sahabat ingin tahu kenapa Rasul mengucapkan amin 3 kali. Kemudian Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lisannya yang mulia belum menyampaikan rogima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan teman salakha falam yukfar lahu. Kata Rasul, tadi ada malaikat Jibril ya datang dan mengatakan kepadaku, kata malaikat Jibril itu, celakalah seorang hamba yang berjumpa dengan Ramadan kemudian berlalu Ramadan dan dia tidak diampuni. Kemudian kata Rasul, aku ucapkan amin. Yang kedua, celakalah ya bagi seorang hamba, ya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antaranya disebutkan di hadis ini, seseorang yang menjumpai salah satu orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kemudian tidak dimasukkan ke sorga. Ya. Kemudian di hadis ini juga disebutkan, ya, kata Rasulullah SAW, malaikat Jibril mengatakan, celakalah seorang hamba ketika engkau disebut namanya zukirta indahu falam yusalli alaih. Ya, ketika engkau disebut namanya, dia tidak mengucapkan sholawat. Jadi Rasul mengucapkan amin 3 kali. Jadi yang pertama tadi ya, masuk Ramadan tidak mendapatkan ampunan, Rasul mengucapkan amin. Kemudian malaikat mengatakan orang ya celaka ya ketika dia eh, mendengar nama Nabi disebut tidak mengucapkan sholawat. Kemudian orang celaka ketika masih berjumpa sama orang tuanya tetapi tidak bisa memasukkannya ke surga karena nggak berbakti. Rasul mengucapkan amin. Nah, ikhwah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, para pecinta Al-Quran dan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, materi yang akan kita bahas di kesempatan ini terkait dengan Ramadan yang sangat erat adalah Al-Quran. Ya, jadi tadi materinya, judulnya Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kenapa demikian? Ulama mengatakan bahwa Ramadan bulan Quran itu mereka mendasarinya dengan sebuah ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kata Allah, bulan Ramadan ya, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas dari petunjuk, dan dia sebagai pembeda yang batil dan yang hak dan yang batil. Nah, Allah sebutkan di ayat yang mulia ini bahwa Ramadan itu bulan Al-Quran. Terkait erat dengan Al-Quranul Karim.
Al-Imam Jauzi rahimahullahu taala menjelaskan tentang maksud dari bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Beliau mengatakan ada 3 perkataan ulama ya terkait dengan penjelasan bulan Ramadan, bulan Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 185 ini. Yang pertama kata beliau annahu anzala fihi jumlatan wahidah. Annahu anzala al-Qur'ana fihi jumlatan wahidah. Bahwa Allah menurunkan Al-Quran sekaligus di bulan Ramadan tersebut, wadzalika fi lailati al-qadr ila baitil izza minas sama'id dunya, yakni tepatnya di malam yang disebut dengan Lailatul Qadar ke langit ke Baitul Izzah dari langit dunia ya. Dan ini pendapat atau perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian perkataan atau makna yang kedua, anzalal Quran bi fardhi siyamihi ya. Allah menurunkan Al-Quran dengan mewajibkan puasa. Nah, ini perkataan Mujahid dan Ad-Dhahhak ya sebagai penafsir, beliau menafsirkan seperti itu. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Jauzi, inna al-Quran tudi'a binuzulihi fihi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu dimulai turunnya itu di bulan Ramadan. Ya. Subhanallah, dari sini kita tahu, ikhwas sekalian yang Allah muliakan, bahwa Al-Quran itu turun kepada kita, ya, dan turunnya di bulan Ramadan. Nah, Al-Quran yang mulia, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu memiliki keutamaan yang sangat-sangat banyak, ya. Di antaranya saya sampaikan di sini, Allah sebutkan bahwa Al-Quran keutamaannya itu di antaranya tidak bisa diubah-ubah. Ini salah satu mukjizat Al-Quran ya. Dan ini menunjukkan kebenaran dari Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Jadi Al-Quran itu diturunkan sama Allah dan Allah yang menjaga Al-Quranul Karim. Subhanallah. Kalau kita lihat kitab semua yang dianggap kitab suci itu berubah. Ya, tidak ada jaminan tidak berubah. Tapi Al-Quran itu tidak pernah berubah dan tidak bisa diubah-ubah oleh manusia. Pasti ada yang membongkarnya. Ya, Al-Quran yang ada di Indonesia sama dengan Al-Quran yang ada di Mekah dan Madinah. Al-Quran yang ada di Mekah Madinah sama dengan yang ada di benua Amerika, ya, kemudian di benua Eropa, ada di Australia, di Afrika, seluruh dunia yang namanya Al-Quran sama. Tidak ada perubahan walaupun satu huruf. Subhanallah. Ini kita semakin cinta ya. Dan benarlah apa yang Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Ya. Nah, ada sebuah kisah di masa Khalifah Al-Ma'mun. Ya, Khalifah Al-Ma'mun ini seorang khalifah pencinta ilmu. Ya, beliau setiap tahun itu mengumpulkan para cendekiawan, para ilmuwan, ya, ulama, ya. Setiap tahun diadakan majlis, namanya majlis nazar. Nah, suatu saat dikumpulkan dan ternyata ada di tengah-tengah mereka seorang Yahudi. Seorang Yahudi ikut duduk di majlis tersebut. Setiap yang duduk di situ menyampaikan tentang apa yang dia kuasai dari ilmunya. Kemudian sampailah gilirannya kepada Yahudi. Dia berbicara tentang ilmunya. Yahudi itu disebutkan hasanul wajah, wajahnya tampan, ya.
kemudian pakaiannya rapi, baunya wangi, ya. Menariklah Yahudi ini. Selesai majelis itu, Khalifah Al-Ma'mun datang ke Khalifah Al-Ma'mun, maaf, memanggil laki-laki Yahudi tadi dan menawarkan Islam. Kata Khalifah Al-Ma'mun, "Aslim hatta af'alu bika wa asna." Masuklah kamu ke Islam, saya akan muliakan engkau, ya, kata Khalifah Al-Ma'mun. Kemudian si Yahudi tadi bilang tidak, ya. Dia bilang dini wa dinu abai. Saya akan terus memegang agamaku dan agama nenek moyangku. Kemudian akhirnya dipersilahkan untuk pulang karena majelis bubar, dan Khalifah Al-Ma'mun mengadakan majelis itu di tahun berikutnya. Subhanallah, ikhwah dan akhwat sekalian, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ternyata si Yahudi tadi datang juga, tetapi sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam. Semua merasa heran termasuk sang khalifah. Kalau dulu berbicara tentang masalah umum, sekarang berbicara masalah fikih. Dan semua terpukau. Karena penasaran, sebagaimana kita juga penasaran waktu saya baca kisahnya ini, juga penasaran, saya baca di kitabnya, di sebuah buku namanya Min Kulli Suratin Fa'idah. Di apa namanya? Ditanya oleh Khalifah Al-Ma'mun. Dia bilang, "Alasta sahibana bil ams?" Bukankah engkau adalah sahabat kita yang tahun lalu itu dan yang beragama Yahudi? Kemudian dijawab sama dia, "Bala." Iya. Kemudian ditanya sama sang khalifah, "Fama sababu islamik?" Saya tanya, "Kenapa? Apa sebab Islam Anda?" Nah, si Yahudi yang sudah masuk Islam ini, dia menjawab, ya, "Wahai sang khalifah, sejak engkau menawarkan aku untuk masuk Islam dan saya tolak, ya, sejak masa saat itu saya ada keinginan untuk menguji agama-agama yang ada. Dan yang saya lakukan adalah saya ambil kitab Taurat. Kemudian dia bilang, wa nasakhtu fihi thalathan nusakh. Saya salin menjadi 3 kitab Taurat. Dan dia bilang, wa anta tarani hasan al-khat. Kamu tahu, Anda tahu wahai sang khalifah, bahwa saya punya kemampuan nulis bagus. Jadi nulis tangannya bagus. Dia salin tuh kitab Taurat 3. 3 kitab Taurat, dan dia bilang, wazidtu fiha wa naqastu. Saya tambah-tambah dan saya kurang-kurang. Selesai saya tambah-tambah, saya kurang-kurang, saya berikan, saya jual ke mereka, ke tempat peribadatan mereka. Fashturiyat minni, dan 3 kitab palsu itu terjual. Kemudian saya ambil kitab Injil. Wa nasakhtu fihi 3 nusakh, dan saya salin 3 kitab Injil. Wazidtu fiha wa naqas, saya tambah-tambah dan saya kurang-kurang. Setelah selesai saya berikan dan saya jual ke mereka. Fashturiyat mini, dan habis terjual. Berikutnya saya ambil Al-Quran dan saya pun menyalinnya menjadi 3 kitab Al-Quran. Wazidtu fiha wa naqastu, dan saya tambah-tambah dan saya kurang-kurang. Selesai membuat 3 Quran palsu, saya bawa kepada warrokin. Warrokin ini kalau zaman sekarang penjual kelontongan, ya. Kemudian ketika dijual kepada mereka, mereka tidak langsung membeli. Fatasaffahuha, kata beliau. Mereka buka per halaman, per sofha. Diteliti dari awal, ujung sampai ujung lagi, terus halaman berikutnya diperiksa sampai akhir. Falamma wajadu az-ziyadata wan nuqsan ramau biha. Ketika mereka mendapati ada tambahan, ada pengurangan-pengurangan, maka mereka pun melemparkan tanpa ragu 3 salinan kitab Al-Quran yang saya tulis dengan tulisan yang sangat bagus itu. Nah, dari situlah saya mendapatkan hidayah dan saya masuk Islam.
Subhanallah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah muliakan, ini luar biasa sekali ya, dari kisah tentang kedahsyatan, kehebatan Al-Quran, keagungan Al-Quran, atau salah satu dari mukjizat dan salah satu dari keagungan Al-Quran di mana Al-Quran ini terjaga. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Jadi Allah jaga Quran langsung. Sehingga Allah mudahkan Quran itu untuk dihafal. Oleh karena itu semua orang Islam itu mesti hafal, walaupun tidak hafal 30 juz ya. Hafal satu dua surat, dan persis ya. Anak-anak kecil di Indonesia, Masya Allah, banyak yang hafal 3 juz, 5 juz, ya, dan banyak yang hafal, Masya Allah, 30 juz. Sesuai dan tepat dengan apa yang ada dalam kitab sucinya. Ini kehebatan Al-Quran, terjaga. Ya. Dan ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab selain Al-Quranul Karim. Ya, makanya ulama kita menantang orang-orang yang tidak percaya sama Quran, dari orang-orang yang di luar Islam, ya, bisa nggak hafal dengan kitab suci kalian? Tidak ada yang bisa menjawab, karena pasti berubah-ubah dan berbeda-beda. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini semua manusia, ya orang Islam, pegang Quran, Qurannya sama. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang Allah muliakan, inilah Quran. Dari banyak sekali keutamaan yang dimiliki Al-Quran. Ya, kita sampaikan satu hal tadi, dan dari sini hendaknya kita semakin cinta sama Quran, semakin harus dekat dengan Al-Quranul Karim. Ya, dan Al-Quranul Karim ini Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah turunkan untuk tiga hal. Ya, tiga hal itu. Yang pertama untuk dibaca, ya, dibaca. Yang kedua untuk ditadaburi, dan yang ketiga untuk diamalkan. Ustadz izin, mikrofon Ustadz kondisinya sedang di mute. Izin Ustadz, apaan menyalakan? Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu baru apa udah lama? Barusan Ustadz, hanya 2 detik. Nah, Ya, terima kasih. Takutnya udah lama. hanya 2 detik Ustadz. Alhamdulillah. Iya, baik. Al-Quran Allah turunkan kepada kita semua, ya, lewat Nabi Muhammad SAW yang menyampaikannya. Ya, tujuannya yang pertama untuk kita baca, dan itu perintah Allah sebagaimana Allah perintahkan di surat Al-Kahfi, ya, ayat ke-27. Allah Ta'ala berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika." Dan bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau dari kitab Rabbmu. Ini perintah, walaupun perintahnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga kepada umatnya pula. Juga di surat An-Naml ayat 91, Allah Ta'ala berfirman, Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldah, alladhi harramaha, wallahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin, wa an atluwal Qur'an. Sesungguhnya aku diperintah agar aku beribadah menyembah Rabb negeri ini yang Allah haramkan, yang Allah sucikan, maksudnya negeri Mekah.
dan dia memiliki segala sesuatu. Dan aku diperintah agar aku termasuk orang Islam. Dan aku diperintah agar aku membaca Al-Quran. Surat An-Naml ayat 91 dan 92. Subhanallah Bapak Ibu ya. Ya Allah muliakan. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintah untuk membaca Al-Quran. Ngajarkannya ke kita. Nah, oleh karena itu, ya, kita Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, jadi diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita dekat dengan Quran. Sebagaimana para sahabat, mereka ketika diajarkan oleh Nabi, mereka berdekat-dekat dengan Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang melakukan perniagaan yang tidak pernah merugi. Ya. Sebagaimana di surat Fatir ayat ke-29 sampai 30, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yang menegakkan salat, menginfakkan sebagian rizki mereka, baik sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu adalah orang-orang yang mengharap perniagaan yang tidak pernah merugi. Kemudian di ayat yang ke-30-nya dari surat Fatir, Allah menjelaskan liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah sempurnakan pahala mereka, kemudian Allah tambah dari karunia-Nya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, jadi kalau kita lihat ayat ini, ada orang-orang yang disempurnakan pahalanya oleh Allah, kemudian dikasih tambahan pahala, ya, yang kita tidak tahu berapa pahalanya. Tentunya sangat banyak sekali, nilainya tidak terhitung. Nah, orang-orang yang seperti ini, sifatnya itu disebutkan oleh Allah di surat Fatir ayat 29. Yang pertama, gemar membaca kitab Allah, menegakkan sholat, dan berinfak, mensedekahkan, menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan pada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki sifat ini. Orang-orang yang gemar membaca kitab Allah, orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang gemar bersedekah. Kata Allah, mereka itu orang yang tidak akan apa? Tidak akan eh, merugi, ya. Dan Allah tambah, subhanallah, dari karunia-Nya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bisa jadi kita membaca satu ayat dari kitab Allah, dengan itu jalan kita mendapatkan rahmat Allah yang sangat luas, mendapatkan ampunan Allah, dan Allah masukkan kita ke sorga. Bisa jadi dengan satu ayat yang kita baca. Dan pahalanya besar Bapak Ibu. Sebagaimana yang dijanjikan sama Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia akan mendapatkan satu pahala. Kemudian satu pahala itu, kata Rasulullah SAW, dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Kemudian kata beliau, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, ya kita baca alif, itu berarti 30. 10. Lam 10, mim 10. Jadi 30. Subhanallah. Pahalanya begitu banyak. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya, ya, kalau kita ngelihat eh, Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, ya, di bulan Ramadan itu ternyata setiap harinya, setiap malamnya itu Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana dalam hadis yang sahih eh, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik dan manusia yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika beliau berada di bulan Ramadan, kata Ibnu Abbas. Hina yalqahu Jibril, saat ditemui oleh Jibril alaihi salam. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril alaihi salam menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Qur'an. Kemudian melakukan mudarosah Al-Quran, tadarus istilahnya ya. Rasul tadarus dengan Jibril. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah." Sungguh Rasulullah SAW itu saat itu lebih dermawan, sangat-sangat dermawan, dan eh, lebih hebat kedermawanannya daripada angin yang berhembus. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang minta apa saja di masa itu langsung dikasih sama Rasulullah SAW. Ini sangat dermawan ya. Seperti angin yang berhembus begitu mudahnya, begitu entengnya. Ini yang disifati oleh Ibnu Abbas untuk Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran Rasul, kondisi Rasul di bulan Ramadan ketika jumpa sama malaikat Jibril, tadarus baca Quran di malam hari. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita di bulan Ramadan diusahakan malam hari baca Quran. Apakah sendirian atau sama keluarga atau sama kawan ya, untuk tadarus ya, kita lakukan ini. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari Abdullah bin Amr ya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Jadi Al-Qur'an dan puasa dan Quran itu nanti akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat, Bapak Ibu. Yaqulu siyam, puasa berkata, "Ai Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar, wasyafi'ni fi." Wahai Rabbku, aku menghalanginya dari makan, dari minum, ya, dan dari melampiaskan syahwatnya, ya, antaranya ke istri di siang hari. Maka berikanlah syafaat kepadanya lewat aku. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran pun berkata, "Mana'tuhul an-nauma bil-lail fasyaffi'ni fihi." Wahai Rabb, aku menghalanginya dari tidur di malam hari, maka berikanlah syafaat kepadanya lewat aku. Maka keduanya memberikan syafaat, puasa dan Quran ini. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi Quran itu di antara keutamaannya bisa memberikan syafaat bagi mereka-mereka yang membaca Al-Quran di dunia ini. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara fungsi Al-Quran itu Quran diamalkan ya. Quran itu Allah turunkan kepada kita untuk diamalkan. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan Quran. Kalau Al-Quran suruh kita berpuasa, kita berpuasa. Ya, di mana puasa adalah kewajiban yang besar. Allah bilang, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang melihat atau ketika di bulan puasa dia mukim di kotanya, hendaknya dia melakukan puasa. Dan Allah berfirman, "Kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat ke-183. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita tadaburi, ya, kita mentadaburi Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, ya, yang penuh berkah. Jadi Quran ini disifati dengan berkah, ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin berkah, ya, dekat-dekatlah sama Quran. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar mereka, ya, bisa orang-orang berpikir, punya akal, bisa mengambil pelajaran darinya. Tadi saya menyinggung tentang keberkahan Quran, ya. Saya bahas sedikit Bapak Ibu. Al-Quran ini berkah, kata ulama, itu dari semua sisinya. Dari semua sisi Al-Quran ini berkah. Ketika dibaca pahalanya banyak, ketika diamalkan, ya, ketika kita pelajari pahalanya banyak. Bahkan bacanya saja berkah. Makanya Rasulullah SAW itu wanti-wanti kita untuk selalu baca Quran. Terutama juga di antara surat Al-Baqarah. Rasul bilang, Iqra surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah karena menetepinya berkah. Kita bersama dengan Al-Baqarah ini Bapak Ibu bisa datangkan keberkahan. Kemudian keutamaan yang kedua, Rasul sebutkan di hadis Muslim ini, kata Rasul, watarkaha hasra. Kalau kita cuek dengan Al-Baqarah, nanti kita menyesal, rugi, ya. Kemudian yang ketiga, wala tastati'uhal batalah. Tukang-tukang sihir tidak bisa mengganggu orang yang membacanya. Subhanallah. Oleh karena itu rugi kalau kita jauh dari Al-Quran, jauh dari Al-Baqarah Bapak Ibu. Dan banyak cerita orang yang dekat dengan Al-Baqarah, hidupnya Allah mudahkan, Masya Allah. Saya punya murid di Depok, Bapak Ibu. Saya bacakan hadis ini, subhanallah, beberapa lama kata dia, saya amalkan itu Ustaz, saya baca gitu. Ini Alhamdulillah ya, dia yakin. Kemudian kata dia, Ustaz, saya usaha, Allah mudahkan. Saya menang tender Ustadz di berbagai tempat. Dia sebutkan tempatnya di sini. Ya, itu saya amalkan baca Al-Baqarah Ustadz. Masya Allah. Saya bilang, ya, Alhamdulillah, luar biasa Allah kasih rezeki, ya. Ketika Allah kehendaki orang untuk ngasih. Nah itu. Kemudian juga ada orang juga yang ingin naik pangkat. Katanya Ustadz, Ana di tempat kerja ini ada orang, kita rebutan naik pangkat. Tapi di antara mereka saya tahu pakai sihir, ya. Gimana untuk menghadapinya? Saya bilang baca Al-Baqarah. Rasulullah SAW bilang, wala tastati'u ahal batalah. Tukang sihir nggak akan sanggup mengganggu orang yang baca Al-Baqarah. Ternyata di zaman, orang bilang zaman modern sekarang, masih ada aja orang yang pakai sihir, pakai perdukunan, Bapak Ibu, ya. Nah itu, ya, eh, kalau kita dekat sama Allah dengan membaca Al-Baqarah, janjinya tidak akan terganggu. Makanya rugi sekali kalau orang jauh dari Quran, Bapak Ibu, ya. Kita baca Quran terus di antara surat Al-Baqarah. Kata Rasul, Iqra'u surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Netepinya berkah. Baca, kita pelajari tafsirnya, pelajari isinya. Kata Rasul, fa inna akhdaha barakah. Netepinya berkah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tarkaha hasra. Ninggalkannya nyesel. Kalau kita cuek sama Al-Quran, cuek sama Al-Baqarah, kita pasti nyesel Bapak Ibu. Ya, nyesel, pasti nyesel. Apalagi ketika kita sakit, ketika kita terasa mau meninggal, waduh nyeselnya minta ampun kalau jauh dari Quran. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, wala tastati'uhal batalah. Tukang-tukang sihir tidak sanggup untuk menembusnya, untuk mengganggu orang yang membaca Al-Quran, membaca surat Al-Baqarah. Dan Rasul pun dalam hadis yang lain, Bapak Ibu, hadisnya sering kita dengar, ya.
bahwa orang yang membaca Al-Baqarah di rumah itu syaitan lari, ya. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti, ya. Sehingga syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan alladzi tuqra, yang dibacakan dalamnya surat Al-Baqarah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu penting sekali ya. Kemudian yang ketiga, ya, Al-Qur'an itu selain untuk dipelajari isinya, ya, ditadaburi, ya, dan tadaburnya ada keberkahan seperti yang Allah sebutkan dalam surat Shad ayat 29 tadi, juga dianjurkan kita untuk mengamalkan isinya, ya, mengamalkan isinya. Jadi isinya kita amalkan. Ya, tadi saya bilang kalau kita puasa. Allah perintahkan kita puasa, puasa. Allah perintahkan kita sholat, sholat. Allah perintahkan kita eh, bakti sama kedua orang tua, bakti sama kedua orang tua. Ya. Allah larang kita dari kesyirikan, kita harus jauh dari syirik. Allah larang kita dari berzina, kita harus tinggalkan perbuatan zina, walaupun mendekatinya jangan sampai. Allah Subhanahu wa taala larang kita dari riba, kita jauh. Allah larang kita dari durhaka sama orang tua, jangan sampai melakukan kedurhakaan sama orang tua, ya. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Semoga Bapak Ibu dengan membaca, ya, dengan mentadaburi dan dengan mengamalkan Quran, yang tiga hal ini sebagai apa namanya, proyek hidup kita, ya, dengan kita membaca, dengan kita mentadaburi dan kita mengamalkan isi Quran, mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah kasih pahala yang besar di dunia dan di akhirat kelak, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan khusus di dunia dan khusus di akhirat kelak. Nah, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, ya, ikhwan akhwat sekalian yang Allah muliakan. Kalau ada pertanyaan, mau sharing, silakan. Wallahu Alhamdulillah. a'lam bishawab. Nah, Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu padatnya Ustadz faedah yang kami terima. Pertanyaan langsung dari anak pribadi Ustadz. boleh silakan, Kang Taufik. Nah, Masya Allah. eh, eh, ketika membaca Al-Quran melalui mushaf atau melalui handphone, nah keberkahan tertingginya ada di mana Ustadz? Masya Allah, Masya Allah. Itu saja dari anak Ustadz. Allah yabarik fiik. Masya Allah. Wafi Ya, barakallah. Al-Quran ini, ya, Kang Taufik dan ikhwas sekalian semua, ini pertanyaan Masya Allah bagus sekali. Ketika dibaca lewat sarana apapun, itu dapat pahala kita semua. Apa dasarnya? Tadi dasarnya hadis Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia akan mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kalau kita lihat hadisnya di sini, hadisnya itu umum. Siapa orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah, tidak dibatasi dengan sarana apa, ya. Bahkan kita tahu kan ada orang yang hafal Quran kan. Orang yang hafal Quran, dia tidak pakai sarana apapun. Yang ada dengan hafalannya di kepala, di hati, dia langsung baca. Dan dia dapat pahala seperti yang disabdakan sama Rasulullah SAW. Makanya kalau kita baca Al-Quran, apakah di HP, ya, atau di papan, atau di batu dulu zaman Rasul, kan nulisnya di batu sebagiannya. Kemudian ada di kulit, ya, itu pahalanya sama saja. Ya, memang ada hadis yang terkait khusus tentang mushaf, ada kelebihannya. Tapi tidak juga menafikan orang yang membaca Al-Quran lewat sarana apapun. Di antara zaman sekarang, sarana yang Allah mudahkan untuk kita adalah sarana HP, Masya Allah.
HP ini walaupun kecil ya, itu isinya Masya Allah bisa menampung banyak kitab. Di antara yang harus kita isi dulu HP kita dengan kitab suci Al-Quran dulu supaya kita baca. Dan zaman sekarang ini kitab ya yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan itu tidak kita bawa kemana-mana, kan cuma ada di lemari doang dulu itu. Sekarang dengan HP kita bisa bawa kemana-mana, Masya Allah. Nah, ini sarana kita yang Allah mudahkan masa sekarang dengan HP, ya ini sebagai wasilah kebaikan buat kita. Ya, jadi kalau siapapun yang dari kita baca dengan HP, jangan khawatir, tetap dapat pahala. Barakallahu fiik, Wafik Kang Taufik. barakallah Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Ustadz, Wa ini jazakallah khairan. ada pertanyaan dari Kang Hendrik Ustadz. Silakan Oh, Kang Hendrik. silakan. Ya Ustaz. Ahsanallahi ilaikum. Barakallahu Ah, fikum Ustaz. wa fiik Eh, barakallah Kang Hendrik. Masya Allah, Abu Hafid ya. nah Ustaz, Disebut sini Abu ini Hafid. Masya Allah. Silakan. terkait eh baca Quran. Untuk di perjalanan atau di tempat lain pun kita diusahakan baca Quran. Betul. Kalau mengandalkan hafalan itu gimana Ustaz? Jadi kita murojaah atau kayak gimana? Itu tetap dihitung pahala atau kayak gimana Ustaz? Masya Allah. Barakallah fiik. Iya. Terkait Itu aja dengan sih yang Ustaz. hafal Quran ya, Masya Allah. Ini penting sekali. Sekaligus mengingatkan kita semua. Ya, jadi isinya kepala orang Islam, isi hatinya orang Islam, itu hendaknya diisi dengan Quran memang. Ya, tadi pertanyaan Kang Hendrik sekaligus ingatkan kita bahwa kepala kita, hati kita, ya diisilah dengan Quran, diisi dengan Quran. Jangan diisi dengan nyanyian, jangan diisi dengan musik, jangan diisi dengan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Adapun membacanya lewat hafalan sama Kang Hendrik, ya. Jadi mendapatkan pahala seperti tadi pertanyaannya Kang Taufik, ya. Itu kita dapat pahala sesuai dengan keumuman hadis Rasulullah SAW dari riwayat Tirmidzi tadi dari Abdullah bin Mas'ud. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia mendapatkan satu pahala, kemudian satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku nggak mengatakan alif lam mim satu huruf, nggak, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi malah bagus. Yang punya hafalan malah bagus. Karena kata ulama, bagaimana seorang muslim kalau nggak punya hafalan Quran gitu? Gimana dia berdendang? Kan kalau sekarang kan berdendangan dengan apa? Dengan musik orang, ya, nyanyi lagu-lagu ini. Tapi kalau penghafal Quran itu tidak lepas lisannya dari membaca Quran. Lagi duduk, misalkan dia baca amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun sampai akhir, baca satu satu surat, walaupun surat-surat pendek, ya. Nah, itu semakin indah, ya. Nah, sekaligus tidak, supaya saya nggak lupa Bapak Ibu ikhwan akhwat yang Allah muliakan, eh, barometer kita, ya, untuk mengukur hati kita ini sehat atau tidak adalah perlakuan kita terhadap Al-Quran. Itu barometernya. Kok bisa? Ya bisa. Karena yang mengatakan demikian adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan pernah berkata, "Lau tahurat qulubukum masyabi'at min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian itu suci, kalian tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Jadi kalau kita lihat Quran sudah bosan, jemu, atau jauh dari Quran, itu berarti keimanan kita turun, itu berarti hati kita sakit. Itu baru meternya Quran. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, obatnya apa kalau hati kita ini sakit? Ya. Jadi begini Bapak Ibu, kan kita ketika belajar fikih ya, itu ada namanya kitab Toharoh. Kitab Toharoh, suci ya, kitab bersuci. Nah, bersuci
itu bersuci jasmani dan rohani. Karena Allah ciptakan kita Bapak Ibu dari dua hal, jasmani dan rohani. Dua unsur ini harus selalu kita sucikan. Jasmani kita bisa kotor. Kata ulama kotornya karena apa? Kotornya karena dua hal, dari luar dan dari dalam. Jasmani kita dari luar kena debu, kena kotoran macam-macam sehingga harus disucikan. Dari dalamnya kita manusia kadang BAB, buang air besar, PAK, kadang juga keringatan dan macam-macam kotoran dan ini pun harus disucikan. Sucinya dengan mandi, dengan wudhu. Subhanallah, Islam itu indah. Ini jasmani, disucikan supaya badan kita enak. Rohani kita, batin kita, kata ulama, batin kita, hati kita juga harus disucikan. Karena hati itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bisa kotor. Kotornya itu dari luar dan dari dalam juga. Hati kita, kotornya dari dalam, kata ulama, dari mana? Kita punya sifat sombong kadang. Kita punya sifat kiber, ya, merasa kiber itu ada, gitu ya. Kemudian ada hasad, ada iri, ada dengki, macam-macam. Kemudian dari luarnya Bapak Ibu, hati itu juga bisa kotor karena maksiat. Rasulullah SAW pernah bersabda apa? Rasul bersabda, "Idza adnaba al-'abd", kalau hamba itu, seorang hamba itu melakukan dosa, akhta'a, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Maka ada titik hitam di hatinya itu, ya, sauda. Kalau hamba itu bertobat, beristighfar pada Allah, akan hilang lagi. Jadi mengkilap lagi, jadi bersih lagi. Tapi kalau terus ada dosa, ada noda-noda hitam itu, akan menggelapkan hati. Nah, kata ulama dari hadis ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, supaya hati kita ini bersih, Bapak Ibu, caranya apa? Bikathrotil istighfar. Perbanyak istighfar, Bapak Ibu. Makanya kita perbanyaklah istighfar. Ya, kalau orang Bapak Ibu punya wiridan, ya orang itu kadang orang jahat saja kadang punya amalan wirid Bapak Ibu. Ya, wirid macam-macam, ada yang bid'ah dan seterusnya. Kita yang ingin sunnah, kita harus ada wirid. Apa itu? Istighfar. Ini yang paling bagus. Rasul SAW itu amalan wiridnya, istighfarnya itu Bapak Ibu, itu tidak kurang 100 kali sehari. Ibnu Umar pernah melihat Rasul SAW itu satu majelis itu mengucapkan istighfar, Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali, kata beliau. Subhanallah. Dan kalau kita lihat para nabi dan rasul istighfar. Nabi Adam istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim istighfar, Nabi Musa istighfar, Nabi Isa istighfar, Nabi Yunus istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua punya istighfar. Nabi Muhammad SAW mencontohkan kita istighfar. Maka apalagi kita Bapak Ibu. Kita harus sering dan perbanyak istighfar. 100 kali duduk mungkin 7 menit, Bapak Ibu, enggak juga sampai 5 menit juga. Orang yang berada dalam istighfar, selain hatinya bersih, kemudian mendapatkan ampunan Allah, dia berada dalam kenikmatan. Istighfar itu Bapak Ibu. Kalau kita istighfar, dalam istighfar ini, ketika istighfar, angin ribut di luar, gonjang-ganjing, itu nikmat hati kita, Masya Allah Bapak Ibu. Jadi, kalau kita ingin tahu tentang kondisi hati kita sehat atau tidak, kotor atau tidak, itu tampakkan Quran di depan kita. Kita mau baca enggak? Kita senang sama Quran tidak? Kalau misalkan kita biarkan Quran sampai berdebu, nggak baca, bahaya, itu parah itu. Ya, makanya Utsman bin Affan berkata, "Lau tahurat qulubukum masyabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian itu sehat, kalian nggak akan pernah tidak akan pernah kenyang dari membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bapak Ibu, sudah hampir jam 9, inginnya berlama-lama. Hanya saja waktu juga ya, sudah terbatas kita, Masya Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kang Taufik. Ya, ini suka nyebut Kang Juara, ini Kang Taufik, Masya Allah.
Sehat ya Kang Taufik ya? Alhamdulillah sehat Ustadz Masya dan Allah Ustadz juga. kawan-kawan juga Masya Allah sehat. Tadi Kang Hendrik dan Alhamdulillah. yang lainnya Masya Allah Taufik Barakallahu fikum. Taufik Barakallah. Nah, Nah, Ustadz, mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan menjadi bermanfaat bagi kami dan amin. kami diberikan taufik untuk bisa membaca, mentadaburi dan mengamalkan sesuai dengan nasihat Ustadz tadi. Jazakumullah Amin. khairan Amin. Ustadz. Mudah-mudahan Amin. kegiatan Ustadz berikutnya juga diberkahi dan dilancarkan. Amin. 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 Demikian Ustadz. Amin. Alhamdulillah kita Taib. selesai Ya, Halakoh virtual kali ini. Nah, selebihnya insya Allah ada jadwal berikutnya Halakoh virtual dengan guru-guru kita yang lain. Dan kepada Ustadz, Masya Allah. jazakumullah khairan. Wa jazakallah Izin khairan. kami menutup Ustadz. Ya, Anda juga tutup ya. Nah, Ustadz. Wassalamualaikum Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi Kang Taufik wabarakatuh. ditutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin keluar ya. Nah, Ustadz.